tidak diperbaiki dan tidak diniati dari hati dan pikiran orang tua. Jadi saya ini merasa apa? Hati saya itu merasa melihat orang tua itu apa ya, kepentingannya dirinya sendiri saja, tidak introspeksi. Oh, anak apa yang dijalani, berangkat. Apa anak yang mau diinginkan, berangkat. Yang penting saya pikiran dari dulu belum bekerja, yang penting nikah, istri 2, jalani. Kalau ada, kalau nggak ada ya 1 cukup. Maksud saya gitu. Kalau nggak bisa 2 ya 1. Pas kebenaran ada 2 ya jalani 2. Kalau orang tua asli Batang Jawa Tengah, tetapi bukan pimpinan perusahaan, yang penting jangan pimpinan perusahaan saja, bertengkar sama direktur, presiden direksi, sampai rumah anak korban pensiun makan rumput, tuh makan rumputnya ya. Jadi akhirnya mengerti, mau butuh kerja apalagi gaji tinggi kurang makan. Jadi sebenarnya kalau orang yang normal, ngerti agama, ngerti artinya baca Quran, naik haji, ngerti aturan-aturan, tapi hati dan pikiran belum sebersih mungkin. Kalau sudah bersih tidak apa-apa, belum bersih mungkin. Masalahnya apa yang dipikirkan itu uang, mau kerja apa lagi, mau makan apa lagi. Saya dengernya sama kepala itu pusing, masih mengejar-ngejar terus. Jadi jangan mentang-mentang pangkat kamu apa, jabatan kamu apa. Saya masih mempelajari semua. Jadi waktu saya belum bekerja, ingin sekali menikah langsung lepas, ingin anak saya sudah jaka dan perawan, seusia saya, sudah pantas. Bapak saya seneng, saya nggak seneng. Saya seneng, bapak saya nggak seneng. Bolak-balik pikiran saya, jadi bikin pikiran pusing. Kalau punya ibu bisa berpikir seperti ibu-ibu yang lainnya, sekolah STM aja cukup, tidak usah S1, STM cukup. Tapi walaupun bapaknya keras, bisa berpikir, hebat. Makanya saya punya 1 tidak bisa berpikir, langsung saya kerjakan terus pikiran saya, demi sedikit-sedikit menjadi bukit. Saya memikirkan seperti paman saya, SMP 3 negeri, tanda tangan pensiunan. Masalahnya saya juga masih mikir bikin taspen, tabungan simpanan pensiunan. Masih mikir seperti itu, gimana caranya tuanya biar bisa tanda tangan seperti paman saya. Saya ingin meniru paman saya yang keras, sama bapak saya juga keras. Begitulah Jawa Barat, beda dengan Jawa Tengah yang di sini, Cirebon dengan Batang. Begitulah akhir-akhir ayat kita, tidak akan bisa luput dari hati ke hati, pikiran sedalam-dalamnya. Walaupun saya punya penderita yang diterita sakit saya ini dari kecil hingga sekarang, saya sadari terus, saya mengerti kok, saya kuasai terus sampai saya pensiun, buat kenang-kenangan di akhir ayat. Sejak belum bekerja sampai sudah bekerja, ingin sekali kalau saya ditawarin minta rumah, minta mobil, minta uang banyak, tidak. Saya inginnya istri
berdua secantik mungkin, seperti bang-bang, tinggi, rambut panjang. Inginnya seperti itu, hati yang bersih, tidak selingkuh, tidak cari laki-laki lain, dan tidak minta jabatan atau tidak minta pimpinan. Saling mengerti. Tetapi memang jodoh saya sulit. Dulu belum bekerja, dulu tahun 1995-94, banyak yang kamu jadikan menantu, mau enggak ya? Beres kamu jadikan menantu saya. Bapak saya mengatakan belum bekerja, menantu itu pikirannya di mana? Masih ingat, pikirannya masih ingat terus. Kalau orang tua saya Batang, ya udah nikah, kamu seneng, kamu sama-sama seneng, yang penting jualan apalah, saling tukar pikir. Untungnya berapa, jualan seadanya. Kalau orang tua yang normal, bukan perusahaan dan bukan pimpinan. Jadi saya merasa seperti apakah penderita saya sedalam-dalamnya, walaupun saya punya penyakit yang diderita saya, hati dan pikiran. Saya menjalani terus bertahun-tahun sampai sekarang. Saya masih mikir pensiunan tabungan simpanan pensiunan BRI. Tadi kemarin saya baru komunikasi, buka taspen bisa tidak, bisa DPLK katanya, dana pensiun lembaga keuangan, bukan dana kematian, bukan. Kenapa dana kematian? Takutnya asuransi kematian seperti Bank BNI, dapatnya asuransi kematian. Oh enggak, DPLK. Nanti saya mau jelaskan lagi benar enggak. Tapi menabung sendiri katanya, dari uang saya sendiri. Jadi saya meniru seperti itu. Di akhir tua saya tanda tangan seperti paman saya SMP 3 Cirebon. Ingin sekali. Jadi saya mau proses terus menjalani seperti itu. Jadi saya tinggal di akhir tua, tanda tangan lagi sampai mati, akhir ayat. Saya merasa seperti apakah saya ini. Kalau orang tua menolak anaknya ingin menjalani, istri 2 ada hubungan dari kecil hingga dewasa, hubungan saling sesama menyadari, dua-duanya orang tua menolaknya, hati saya sakit. Kalau menjalani oke, hati saya merasa senang. Sejak dulu kala sampai sekarang saya masih mimpi terus, mimpi ketemu Kavita, tunangan saya, masang cincin, sampai menikah pun orangnya sudah menikah, laki-lakinya beraninya lapor polisi, tidak berani adu mulut atau gimana, tidak bisa muka 4 mata di hadapan kita. Masalahnya dulu mantan saya. Jadi masih mimpi terus, tak bangun tidur mimpi lagi ketemu Kavita, mengejar terus ke saya. Tapi saya ungkapkan tidak mimpi Kavita kalau ke orang tua saya. Bicaranya mimpi ada perempuan 2 mengejar-ngejar saya terus. Jangan ngomong Kavita terus, nanti bapak saya bisa marah dan marah, nafsu, emosi, ngotot seperti paman-paman yang di Cirebon. Keturunan dari saudara-saudara akhirnya hancur. Jadi jangan sampai kita seperti itu, dipelajari terus di akhir ayat saya ini. Dan saya ini merasa menyesal semuanya apa yang dijalani hidup di bumi ini. Saya merasa sakit.
Memang saya punya sakit-sakitan, saya sadari. Saya mikir juga ke Bank BRI lagi mau tanya kapan-kapan saja, mumpung masih libur panjang. Masih tanya gimana taspen dipotong berapa, tabungan simpanan pensiunan. Sekuat saya. Jadi seperti paman tanda tangan pensiunan. Kalau bank-bank lainnya nggak akan memberi taukan seperti itu dan tidak bisa membukanya. Baru BRI barusan kemarin saya bicara bisa gitu. Dan nanti kapan-kapan saya akan menjalani terus di akhir sampai saya 16 tahun pensiun. Masih lama, tetap saya akan menjalani hidup saya. Masih berpikir terus. Walaupun satunya tidak bisa berpikir, orang tua yang satunya berpikir tapi nafsunya terus masih saya kejar terus seperti apa. Saya cari jodoh yang benar, yang bisa saling satu keseimbangan yang sama. Saya cuma mintanya itu, dan saya merasa masih mimpi terus. Kavita terus mengejar-ngejar saya. Kalau belum ada penggantinya saya, jadi saya merasa berat. Ingatan-ingatan terus tidak akan hilang sampai bikin lamaran kerja dirampas. Jadi semuanya mengerti ya. Saya merasa sakit hati saya, dan semuanya akan mengerti saya ini. Seperti apakah saya hidup di perusahaan, dimarahin pimpinan, menang pangkat jabatan, pensiun kurang makan. Jabatan kamu apa? Gaji kamu berapa? Sama dulu orang tua saya gitu. Mentang-mentang pangkat, tapi pensiun makan rumput. Kerja apa lagi, kita mau makan apa lagi? Makan tuh rumput. Rumputnya dimakan, kurang makan. Saya proses, masih mikir semuanya. Dan sekian, saya ini mau menjalani terus. Bagaimana orang tua merestui anaknya ingin menjalani istri dua, bisa tidak? Tapi saya mau ngomongnya gitu, mimpinya istri dua. Jangan bicara mimpi ketemu Kavita, ngasih uang 200.000, ketemu di jalan ngasih 100 pas punya duit. Tapi hati-hati, suami kamu lapor polisi, nanti saya yang kena. Tidak berani empat mata, gimana caranya? Dan begitu Kavita ya, masih ingat ya sama saya. Di bulan Ramadan pasti ketemu mimpi bangun Kavita. Tapi saya mengungkapkan orang tua mengejar-ngejar perempuan secantik mungkin seperti Bang Dua. Bilangnya seperti itu saja, cukup. Dan kita merasa hati saya tidak akan bisa hilang, dan pikirannya tidak akan sampai tua mati pun. Saya akan menjalani semua hidup saya. Dan saya ini merasa tidak punya teman, tidak apa-apa. Saya mengerti temannya pemabok semua, dan tidak ada yang normal. Jadi temannya saya, inilah teman saya seperti ini. Dan kau akan mengerti semuanya. Saya akan menjalani hidup saya beginilah, tidak punya teman-temannya, akhirnya seperti ini teman saya. Ngertikan kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.